Selamat datang kembali. Hari ini kita mau membahas sesuatu yang spesial nih buat Anda. Kita bakal bedah tuntas bab 12 dari materi The Secret Side of Wealth. Judulnya aja udah bikin mikir. Membangun warisan yang abadi. Jadi misi kita kali ini gimana ya? Kita mau coba gali intisari bab ini, terutama soal bagaimana Anda bisa bangun personal brand yang kuat, yang punya dampak sebagai warisan Anda. Apalagi di era digital sekarang ini kan. Oke, yuk kita mulai. Betul sekali. Dan yang menarik di sini tuh konsep warisan jadi lebih luas ya. Bukan cuma soal harta atau aset fisik aja gitu. Tapi lebih ke pengaruh, reputasi Anda, jejak digital, cerita unik Anda. Dan yang penting bab ini ngasih tahu cara praktisnya yang bisa dimulai sekarang juga. Nah, ini nih ada satu ide yang menurut saya agak gimana ya, revolusioner mungkin ya di bab ini. Penulis bilang, nggak peduli profesi Anda apa, mau tukang listrik, penata rambut, wartawan, pemain bola sekalipun, semua bisa bangun merek pribadi. Kedengerannya simpel ya, tapi gimana tuh caranya kata penulis? Caranya, ini yang menarik. Dimulai dari hal yang mungkin kelihatan sepele. Rekam aja aktivitas kerja Anda sehari-hari. Dokumentasiin prosesnya, skill Anda, tantangannya juga. Nah, terus potongan-potongan video atau cerita itu bagikan aja secara rutin di platform kayak TikTok, Instagram, YouTube Shorts gitu. Kuncinya, kata penulis, ada di interaksi yang otentik sama audiens dan ya biarkan diri Anda yang asli itu kelihatan. Oh, jadi intinya mengubah rutinitas kerja jadi konten menarik gitu ya. Dan katanya ini bisa menjangkau ribuan, bahkan jutaan orang. Tanpa biaya iklan pula. Wah, kedengarannya kok bagus banget ya. Tapi pasti ada tantangannya dong. Apa kata penulis soal itu? Tentu ada. Penulis nekenin banget satu hal, cuekin aja suara sumbang atau keraguan orang sekitar. Tahu kan, pikiran kayak, nanti teman bilang apa ya? Atau, wah tetangga pasti nyinyir nih. Penulis ngingetin, mereka kan nggak bayarin tagihan Anda. Justru, seringkali keaslian dan keberanian Anda buat melangkah itu bikin terusik mereka yang nggak berani nyoba. Jadi ini bukan cuma soal teknis bikin konten, tapi juga soal mental, soal ketahanan. Masuk akal sih itu. Jadi bangun merek ini ada kaitannya sama mental juga ya. Terus gimana penulis nyambungin ini sama tren teknologi kayak AI? Apa merek pribadi ini masih relevan di zaman AI? Justru itu, sangat relevan, malah makin penting menurut penulis. Kenapa? Karena AI, ya secanggih apapun dia nanti, tetap nggak akan bisa niru esensi kita sebagai manusia. Apa itu? Ya keaslian personal, kecerdasan emosi kita pas interaksi, cerita hidup kita yang unik, sentuhan personal kita. Nah, merek pribadi Anda itu wadahnya. Wadah buat nyalurin dan nunjukin kualitas-kualitas manusiawi ini. AI bisa olah data, tapi dia nggak punya kisah Anda, iya kan? Wah, itu poin yang kuat banget. Penulis juga kasih contoh kan ya, kayak Elon Musk, Gary Vaynerchuk, Oprah gitu. Apa benang merahnya dari contoh-contoh itu kalau dikaitin sama warisan digital? Benang merahnya, mereka itu secara sadar, secara sengaja, ngebangun narasi tentang diri mereka sendiri. Musk, ya identik sama inovasi yang mendobrak. Gary Vaynerchuk, nah ini menarik. Dia ubah toko minuman ayahnya jadi kerajaan media global. Caranya, cuma dengan bagiin pandangan bisnisnya belak-belakan, konsisten, lewat video. Oprah, dia bangun gerakan pemberdayaan lewat cerita dia sendiri. Jadi, merek pribadi ini kayak sidik jari digital Anda lah, unik, dan nunjukin nilai apa yang Anda bawa. Oke. Jadi kalau kita tarik kesimpulan besarnya nih, bangun merek pribadi ini bukan cuma ikut-ikutan tren sesaat ya, tapi lebih kayak langkah strategis gitu. Banyak pintu kan? Sekaligus ini cara Anda ninggalin jejak yang bermakna. Intinya, ini tentang Anda pegang kendali narasi Anda sendiri. Penulis ada kutip Idowu Koyenikan, bagus nih. Katanya, merek Anda adalah kendaraan yang membawa reputasi Anda. Jadi ya, harus dijaga, dirawat. Kalau dirawat benar, itu bisa bawa Anda ke tempat-tempat yang nggak ada duga sebelumnya. Ini bukan cuma soal apa yang Anda kerjakan, tapi siapa Anda dan cerita apa yang Anda mau bagi. Oke, pesannya jadi makin jelas ya. Jangan sampai rasa takut dinilai orang lain itu nahan Anda. Mulai aja dulu, dari yang kecil juga nggak apa-apa. Bagikan apa yang Anda tahu, apa yang Anda kerjakan, tunjukin keunikan Anda. Biarin dunia lihat diri Anda yang sebenarnya, yang otentik.
Jadi lantas, apa artinya ini semua buat Anda yang dengerin? Bab ini tuh sebenarnya kayak undangan ya. Undangan buat Anda ambil alih setir narasi Anda sendiri di panggung digital ini. Buat bangun sesuatu yang berharga, sesuatu yang khas Anda, yang bisa bertahan lebih lama dari sekedar pekerjaan harian Anda. Panggungnya udah ada loh. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penting buat Anda renungkan nanti. Kalau kita sepakat merek pribadi itu warisan digital Anda di zaman sekarang, kira-kira cerita unik apa, sudut pandang khas apa, keahlian spesifik apa, yang cuma Anda dengan semua kombinasi pengalaman, kepribadian, perjalanan hidup Anda yang bisa dibagikan ke dunia? Apa sih intisari otentik Anda itu yang gak akan bisa ditiru sama siapapun, bahkan sama algoritma paling pinter sekalipun? Coba direnungkan.